semuanya, di sini kita mau melanjutkan transaksi kembar furnitur bulan Maret ya. Nah, transaksi yang pertama tuh pemilik menyetorkan uang sebagai tambahan modal. Di sini kita masuk ke buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum, kita ubah date-nya jadi tanggal 1 bulan 3 tahun 2016. Lalu untuk akunnya sendiri di sini menyetorkan ke Bank BCA. Kemudian kita debitnya sebesar 20 juta. Kemudian untuk setoran yang kedua yaitu ke kas sebesar 26 juta. Dan yang ketiga ke Bank Mandiri yaitu sebesar 20 juta. Nah, untuk kreditnya sendiri kita kreditkan ke modal sebesar 66 juta. Nah, udah setelah itu kita klik simpan dan tutup. Untuk transaksi kedua yaitu tanggal 1 bulan 3, CV Mebel Abadi melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka, faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Di sini kita masuk ke bagian penjualan, lalu kita klik pesanan penjualan. Untuk order by-nya kita pilih CV Mebel Abadi. Untuk SO number-nya sendiri kita ubah jadi SO Mar 01. Nah, untuk tanggalnya kita ubah jadi tanggal 1 bulan 3 2016. Untuk ship date-nya sendiri diubah jadi tanggal 1 bulan 3 2016. Nah, itemnya yang dibeli di sini membeli Queen C605 sebanyak 15 unit. Jangan lupakan teks. Kemudian yang kedua membeli Timberland L1 sebanyak 10 unit. Jangan lupakan teks. Nah, karena di sini membayar uang muka, jadi kita klik uang muka. Di bagian invoice number-nya kita ubah jadi UM garis miring Mar garis miring 01. Untuk date-nya diubah jadi 01/03/2016. Lalu untuk unit price di uang mukanya kita ubah senilai 14.300.000. Nah, setelah itu kita bayar. Di sini pembeliannya lewat Bank Mandiri. Jangan lupakan payment date-nya diubah jadi tanggal 1 bulan 3 2016. Untuk check date-nya juga diubah tanggal 1 bulan 3 2016. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, udah ke paid, lalu klik simpan dan tutup. Klik simpan dan tutup lagi. Nah, kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu tanggal 2 bulan Maret mengirimkan pesanan barang CV Mebel Abadi. Kita masuk ke bagian pengiriman pesanan. Lalu kita klik untuk pelanggannya CV Mebel Abadi. Delivery number-nya kita ubah jadi kirim garis miring Mar garis miring 01. Delivery date-nya kita ubah jadi tanggal 2 bulan 3 2016. Nah, untuk pesanannya sendiri kita bisa pilih pesanan, kita klik pilih pesanan, lalu kita centang yang SO Mar tanggal 1 bulan 3. Kita klik OK. Sudah benar, lalu kita menerbitkan faktur. Nah, setelah itu kita ubah invoice number-nya jadi FP garis miring Mar garis miring 01. Untuk invoice date-nya kita ubah jadi tanggal 2 bulan 3 tahun 2016. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Kemudian kita klik simpan dan tutup lagi. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur dari CV Mebel Abadi. Di sini kita masuk klik retur penjualan. Kemudian untuk customer-nya kita pilih CV Mebel Abadi. Untuk SR number-nya kita klik RJU Mar 01. Untuk date-nya sendiri kita ubah tanggal 3 bulan 3 2016.
tanggal fiskalnya akan mengikuti. Kemudian self invoice numbernya kita pilih yang FP01. Kemudian di item deskripsinya di sini meretur C605. Kita pilih no. Untuk kuantitasnya kita pilih 2. Selanjutnya retur kedua yaitu meretur Tamerlane L1 sebanyak 2 pieces juga. Nah, setelah ini kita klik simpan dan tutup. Untuk transaksi tanggal 4, di sini penjualan counter membeli secara tunai. Kita klik faktur penjualan, kemudian kita pilih penjualan counter, lalu invoice numbernya kita ubah jadi FP Mar 02. Untuk invoice date-nya sendiri diubah jadi tanggal 4 bulan 3 2016. Ship date-nya sendiri juga kita ubah jadi tanggal 4 bulan 3 2016. Untuk termnya COD sudah benar. Nah, di sini membeli Tamerlane L2 sebanyak 7 pieces. Jangan lupakan teksnya. Untuk transaksi selanjutnya yaitu membeli Tamerlane L3 sebanyak 3 pieces. Jangan lupakan teksnya. Setelah kali ini penjualan tunai, jadi kita klik bayar. Ini membayar melalui kas. Kemudian kita ubah payment date-nya jadi tanggal 4 bulan 3 2016. Form number-nya kita ubah KM Mar 01. Lalu untuk check date-nya kita ubah jadi tanggal 4 bulan 3 2016. Kemudian setelah itu kita klik simpan dan tutup. Sudah ke paid, lalu kita klik simpan dan tutup. Nah, transaksi selanjutnya yaitu menerima permintaan retur penjualan counter. Kita masuk ke retur penjualan. Setelah itu kita pilih penjualan counter. Untuk RJU-nya, RJU Mar 02 sudah benar. Kemudian date-nya kita ubah tanggal 5 bulan 3 2016. Tanggal fiskalnya mengikuti. Di sini kita klik FP Mar 02 untuk self invoice-nya. Di item deskripsi kita meretur Tamerlane L2, kita klik no sebanyak 2. Selanjutnya kita retur Tamerlane L3 juga sebanyak 2 pieces. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, karena penjualan counter merupakan penjualan tunai, jadi kita coba lihat di daftar. Kita buka histori buku besarnya, lalu kita bahas filter tanggalnya. Kita lihat pada tanggal 5 meretur. Di sini akun receivable-nya masih di kredit, jadi kita harus mengubah menjadi kas. Nah, di sini untuk mengubahnya kita masuk ke buku besar, lalu kita klik bukti jurnal umum, kemudian kita ubah date-nya sama, yaitu tanggal 5 bulan 3 2016. Di sini deskripsinya membalik piutang menjadi kas. Nah, di sini untuk debitnya sendiri piutang dagang. Nah, untuk kredit sebesar 8 juta 7.810. Kemudian untuk kreditnya, nah subsidi diary-nya harus kita klik penjualan counter. Nah, untuk debitnya, kreditnya sendiri kita ubah kas.
Sudah 7810. Setelah itu kita klik simpan dan tutup. Nah, bisa kita perbarui. Di sini sudah masuk akun receivable-nya debit dan kasnya sudah dikredit. Kemudian kita masuk ke transaksi tanggal 6, yaitu menerima pelunasan dari CV Mebel Abadi untuk pesanan tanggal 1/3. Kita masuk ke bagian daftar, kita klik penjualan, lalu kita pilih faktur penjualan, kita ubah daftarnya, lalu kita masuk ke bagian CV Mebel Abadi. Di sini kita tambahkan diskon sebesar 3%. Selanjutnya kita klik simpan dan tutup. Lalu masuk ke bagian penjualan, kita klik penerimaan penjualan. Untuk received from-nya kita pilih CV Mebel Abadi. Form number-nya kita ubah KM sudah benar. Kemudian payment date-nya kita ganti jadi tanggal 6 bulan 3 2016. Untuk check date-nya kita ubah tanggal 6 bulan 3 2016. Di sini membayar menggunakan Bank BCA sudah benar. Kita klik yang FP Maret tanggal 2 Maret 2016 ini. Kemudian kita klik kalkulatornya, jangan lupa dicek amount-nya. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberikan uang muka, faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Memesan barang dari PT Karya Bersama, kita klik bagian pembelian, kemudian kita klik pesanan pembelian. Kita pilih Karya Bersama, PT Karya Bersama. Untuk PO numbernya kita ganti jadi PO Mar-01. Untuk PO date-nya sendiri kita ganti jadi tanggal 7 bulan 3 2016. Untuk terms-nya sudah benar. Nah, di sini memesan Queen C605 sebanyak 15. Untuk unit price-nya 1.200.000. Jangan lupakan teks. Nah, untuk pemesanan selanjutnya yaitu memesan Timberline L1. Di sini sebanyak 10. Untuk unit price-nya 1.400.000. Jangan lupakan teks. Kemudian ini membayar uang muka. Kita klik uang muka. Untuk invoice date-nya kita ganti tanggal 7 bulan 3 2016. Ship date-nya juga kita ubah jadi tanggal 7 bulan 3 2016. Untuk invoice number-nya KK-Mar-01. Nah, di sini uang mukanya sebesar 6 juta. Amount-nya sudah benar, kemudian kita klik bayar pemasok. Di sini membayar melalui Bank Mandiri. Kemudian payment date-nya jangan lupa diubah tanggal 7 bulan 3 2016. Check date-nya juga jangan lupa diubah tanggal 7 bulan 3 2016. Sudah benar, lalu kita klik simpan dan tutup. Sudah, kita klik simpan dan tutup. Lalu klik simpan dan tutup. Kita masuk ke transaksi berikutnya tanggal 8 Maret 2016, yaitu menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Kita masuk ke pembelian, kemudian penerimaan barang. Kita pilih vendornya PT Karya Bersama. Receipt number-nya kita isi 001, receipt date-nya kita isi 0803 2016. Begitupun dengan ship date-nya. Kemudian kita pilih pesanan. Kita pilih PO 01, kemudian kita klik OK. Pesanan sudah sesuai. Kemudian kita buat faktur. Invoice number-nya kita isi FP Mar 01. Kemudian invoice date-nya kita ganti 8 Maret. Karena ini hanya menerbitkan faktur, tidak ada pembayaran, jadi kita langsung simpan dan tutup.
Transaksi selanjutnya tanggal 9 Maret 2016 yaitu mengirim retur kepada PT Karya Bersama untuk PO Mart 01. Kita masuk ke retur pembelian, kemudian kita pilih vendor name-nya PT Karya Bersama, date-nya kita ganti 9 Maret 2016, kemudian receive number-nya kita pilih yang FB Mart 01. Description-nya kita pilih, karena kita meretur Win C605 sebanyak 3 dan Tamerlan L12, kita pilih Win C605 lebih dahulu, kemudian ini kita klik no. Kuantitasnya kita isi 3, kemudian Tamerlan L1 nya kita isi sebanyak 2. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Jika ada informasi ini kita klik OK. Transaksi selanjutnya tanggal 10 Maret 2016. Membayar utang kepada PT Karya Bersama diberikan potongan 5% karena masih dalam masa termin. Karena ada potongan, kita ubah dulu di faktur penjualan. Maksudnya faktur pembelian. Kita klik daftar, kemudian pembelian, faktur pembelian. Kita hapus filternya, kemudian yang dari PT Karya Bersama kita double klik. Di bagian diskon kita isi 5%. Mendapatkan diskon 1.600.000, kemudian kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita kembalikan pembelian, kemudian ke pembayaran pembelian. Kita pilih vendornya PT Karya Bersama, kemudian payment date-nya kita ganti 10 Maret 2016, begitupun dengan check date-nya. Kemudian banknya sudah sesuai, bank BCA, kita pilih yang FB Mart 01. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Transaksi selanjutnya tanggal 11 Maret 2016 yaitu membeli barang secara tunai dari UD Bersaudara. Kita klik pembelian, kemudian karena secara tunai jadi kita langsung ke faktur pembelian. Kita pilih UD Bersaudara. Kemudian fakturnya invoice number-nya kita isi FB Mart 02. Invoice date-nya 11 Maret 2016. Begitupun dengan ship date-nya. Karena ini penjualan tunai, jadi terms-nya kita ganti COD. Itemnya Tamerlan L2 sebanyak 7. Harganya 1.750.000. Kemudian kita beri teks. Untuk barang yang kedua ada Tamerlan L3 sebanyak 3. Harganya 1.050.000. Kemudian kita beri teks. Pesanan sudah sesuai, yaitu 16.940. Kemudian kita klik bayar pemasok. Payment date-nya kita ganti 11 Maret 2016. Begitupun dengan check date-nya. Untuk banknya kita ganti menjadi kas besar. Kemudian yang kita cetak ini sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Purchase invoice-nya kita klik simpan dan tutup juga. Transaksi selanjutnya tanggal 12 Maret 2016 mengirimkan retur barang kepada UD Bersaudara. Kita pilih ke pembelian, kemudian retur pembelian. Vendor name-nya kita pilih UD Bersaudara. Date-nya kita ganti 12 Maret 2016. Receive number-nya kita pilih yang FB Mart 02. Kemudian deskripsinya kita pilih yang di retur ada Tamerlan L2 sebanyak 1 dan Tamerlan L3 sebanyak 2. Kita pilih L2 dulu, kita klik no. Kuantitasnya 1. Kemudian Tamerlan L3-nya sebanyak 2. Semuanya sudah sesuai, kita klik simpan dan tutup. Kita klik OK. Kemudian kita cek dulu di daftar di histori buku besar. Nah, di dalam retur ini masuknya di debit, yaitu
akun piutang, padahal kan tadi kita sudah membayarkan secara tunai, jadi kita harus membaliknya, yaitu dengan cara klik buku besar, kemudian bukti jurnal umum. Kita ganti tanggalnya 12 Maret 2016. Kemudian deskripsinya bisa kita isi dengan retur pembelian tunai di bersaudara. Account name-nya karena tadi kan utangnya di debit, jadi kita harus ubah nanti jadi di kredit, kemudian debitnya jadi kas. Jadi terdapat informasi bahwa returnya dibalikkan ke Bank BCA, jadi debitnya kita ganti jadi Bank BCA sebanyak 4.235.000. Kemudian kreditnya utang dagang. Account pay atau namanya account payable. Kita klik simpan dan tutup. Subsidiarinya kita isi UD bersaudara. Kemudian kita klik simpan dan tutup. Kemudian ada transaksi penjualan tanggal 13 Maret 2016, yaitu PT Gunung Agung melakukan pemesanan barang dengan memberikan uang muka, faktur dikirimkan bersamaan dengan pengiriman barang. Kita masuk ke penjualan, kemudian pesanan penjualan. Order by-nya kita pilih PT Gunung Agung. Kemudian SO Mart-nya sudah sesuai. SO date-nya kita ganti 13 Maret 2016. Itu pun dengan ship date-nya. Kemudian barangnya kita pilih Epiet D708 sebanyak 5. Dan kita isi teksnya. Barang kedua ada Epiet D908 sebanyak 5 juga. Kemudian kita klik uang muka. Invoice number-nya kita ganti UMR02. Invoice date-nya kita ganti 13 Maret 2016. Kemudian uang mukanya sebesar 12.687.500. Kita klik bayar. Uang mukanya masuk ke Bank BCA sudah sesuai. Payment date-nya kita ganti 13 Maret. Begitupun dengan check date-nya. Informasi di bawah sudah sesuai, kemudian kita klik simpan dan tutup. Ini klik simpan dan tutup. Itu pun dengan yang ini. Transaksi selesai tanggal 13, kemudian transaksi tanggal 14. Mengirimkan pesanan barang PT Gunung Agung. Kita klik ke penjualan, kemudian pengiriman pesanan. Pelanggannya kita isi PT Gunung Agung. Delivery-nya sudah sesuai, delivery number-nya, kemudian delivery date-nya kita ganti 14 Maret 2016. Kemudian kita pilih pesanan. Kita klik OK. Pesanan sudah sesuai, kemudian kita buatkan faktur. Untuk invoice number-nya kita ganti menjadi FP404. Invoice date-nya kita ganti tanggal 14. Kemudian ini sudah sesuai semuanya. Kita klik simpan dan tutup. Delivery ordernya jika kita klik simpan dan tutup. Oke, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 15 Maret 2016, yaitu menerima permintaan retur dari PT Gunung Agung. Nah, di sini kita bisa masuk di bagian retur penjualan. Kemudian kita pilih customer-nya yaitu PT Gunung Agung. Kemudian RCU number-nya kita bisa ganti RCU Maret 03. Kemudian untuk ship date-nya yaitu tanggal 15.03.2016. Nah, untuk tanggal fiskalnya sudah
ikut terganti. Kemudian untuk sales invoice numbernya kita bisa pilih yang tanggal 14 Maret. Nah, untuk deskripsinya kita bisa tulis retur penjualan. Nah, selanjutnya kita bisa pilih item deskripsinya, yaitu ada EBITDA 708. Kita pilih no. Untuk kuantitasnya yaitu ada 1. Kemudian untuk barang retur kedua yaitu EBITDA 908, kita pilih no. Untuk kuantitasnya yaitu ada 1. Nah, di sini kita bisa langsung simpan dan tutup. Nah, selanjutnya yaitu ada penjualan counter pada tanggal 16 Maret 2016. Untuk penjualan counter ini dilakukan secara tunai, jadi kita bisa langsung buat faktur penjualan. Kita bisa pilih pelanggan yaitu penjualan counter. Kemudian untuk invoice numbernya yaitu FP Maret 05. Untuk invoice date-nya yaitu 16/03/2016. Untuk ship date-nya yaitu 16/03/2016. Kemudian kita bisa pilih item penjualan yaitu ada Queen C405 sebanyak 3. Kemudian kita masukkan teks. Untuk barang yang kedua yaitu ada Tamerlan L1. Untuk kuantitasnya yaitu ada 3. Kita masukkan teks. Nah, karena ini dibayar secara tunai, kita bisa langsung klik bagian bayar. Kemudian kita bisa pilih pembayaran di kas besar. Kemudian kita bisa masukkan payment date-nya yaitu tanggal 16/03/2016. Untuk KM-nya, form number-nya kita bisa ubah KM Maret 03. Kemudian ini kita ubah quit date-nya tanggal 16/03/2016. Nah, kita bisa langsung simpan dan tutup. Kalau namanya sudah ada, kita perlu mengganti. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Kemudian sudah ke-paid, kita simpan dan tutup. Kita lanjut pada transaksi selanjutnya yaitu tanggal 17 Maret 2016 menerima permintaan retur penjualan counter. Nah, kita di sini bisa masuk ke bagian retur penjualan. Kemudian kita bisa pilih penjualan counter. Nah, di sini kita bisa ubah date-nya yaitu tanggal 17/03/2016. Kemudian tanggal fiskalnya juga berubah. Kemudian kita pilih sales invoice yang tanggal 16. Kemudian kita bisa pilih item deskripsinya yaitu ada Queen C405. Kita pilih no. Untuk kuantitasnya yaitu ada 1. Kemudian untuk barang yang kedua yaitu ada Tamerlan L1. Kita pilih no. Kemudian kuantitasnya ada 1. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Nah, karena ini penjualan secara tunai, kita perlu membalik jurnal karena piutangnya masih ada di bagian kredit. Kita perlu membaliknya yaitu di buku besar. Kemudian pilih bukti jurnal umum. Kemudian kita bisa ubah date-nya yaitu tanggal 17/03/2016. Untuk deskripsinya yaitu membalik retur penjualan counter tunai. Nah, untuk akunnya sendiri yaitu kita bisa pilih akun receivable atau piutang. Kemudian untuk debitnya yaitu sebesar, kita bisa lihat di daftar histori buku besar terlebih dahulu. Nah, untuk nilainya yaitu kita bisa lihat di sini yaitu 3465. Nah, untuk nominalnya jadi 3465. Untuk subsidiary ledger-nya yaitu dari penjualan counter. Kemudian di bagian debitnya di bagian kreditnya yaitu ada kas. Setelah sudah, kita bisa simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu menerima pelunasan dari PT Gunung Agung untuk pesanan tanggal 1 diberikan potongan 2% karena masih dalam masa termin. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian daftar, kemudian kita pilih penjualan, kemudian kita pilih faktur penjualan untuk memberikan diskon.
Kemudian kita di sini bisa pilih PT Gunung Agung. Kemudian kita bisa memasukkan diskonnya yaitu sebesar 2%. Nah, kita bisa simpan dan tutup. Nah, di sini diskonnya sudah ada. Kemudian kita bisa masuk ke bagian penjualan. Kemudian pilih penerimaan penjualan. Kemudian kita pilih receipt from PT Gunung Agung. Kemudian untuk payment date-nya yaitu 18/03/2016. Kemudian banknya yaitu dari Bank BCA, expiry date-nya yaitu 18/03/2016. Nah, kita bisa pilih yang tanggal 14 Maret, kita centang, kemudian kita pilih kalkulatornya, kemudian kita bisa simpan dan tutup. Nah, kita bisa cek di buku besar. Nah, di sini sudah ada masuk di Bank BCA. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi tanggal 19 Maret yaitu memesan barang dari PT Karya Bersama dengan memberikan uang muka faktur dikirim pada saat pengiriman barang. Nah, kita bisa pilih ke bagian pembelian, kemudian kita pilih pesanan pembelian. Kita bisa pilih vendornya yaitu dari PT Karya Bersama. Untuk PO numbernya sudah benar, PO Mar 02. Kemudian untuk PO date-nya yaitu tanggal 19/03/2016. Expected date-nya bisa diisi 19/03/2016. Kemudian untuk itemnya yaitu ada EBIT D708. Untuk kuantitasnya sebanyak 5. Kemudian harganya yaitu 28,50. Kita masukkan teks. Kemudian ada EBIT D908. Kuantitasnya ada 5. Harganya 590. Kita masukkan teks. Nah, karena di sini kita ada bayar uang muka, kita bisa klik bagian uang muka. Kemudian kita bisa memasukkan invoice date-nya yaitu tanggal 19/03/2016. Ship date-nya juga sama 19/03/2016. Kemudian kita ganti unit price-nya yaitu sebesar 6 juta. Nah, kita bisa bayar pemasok. Kolom faktur tidak boleh kosong, kita bisa isi nomor. Kemudian juga sudah, kita bisa langsung ke bayar pemasok. Nah, di sini ada keterangan yaitu uang muka Bank Mandiri, maka kita bisa pilih Bank Mandiri. Kemudian untuk payment date-nya yaitu 19/03/2016. Kemudian untuk expiry date-nya yaitu 19/03/2016. Nah, di sini sudah dicentang, maka kita bisa simpan dan tutup. Kemudian kita bisa simpan dan tutup. Kita simpan dan tutup. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Maret 2016 yaitu ada transaksi menerima barang dan faktur dari PT Karya Bersama. Nah, di sini kita bisa klik bagian penerimaan barang. Kemudian kita bisa pilih dari PT Karya Bersama. Kemudian receive date-nya tanggal 20/03/2016. Ship date-nya yaitu 20/03/2016. Kemudian untuk receipt number-nya yaitu ada 0001, kita isi saja. Kemudian untuk
kita pilih pemesanan, yaitu PO Maret, kita centang. Nah, di sini kita langsung buat faktur. Kemudian kita bisa isi invoice number-nya yaitu FB Maret 09. Invoice date-nya 20.03.2016. Nah, kita bisa langsung simpan dan tutup karena kita di sini belum bayar. Simpan dan tutup. Kemudian kita lanjut pada transaksi terakhir yaitu tanggal 21 Maret 2016 yaitu mengirim retur kepada PT Karya Bersama untuk PO Maret 01. Nah, kita bisa ke retur pembelian. Klik retur pembelian, kemudian kita bisa pilih dari PT Karya Bersama. Kemudian retur number-nya yaitu RPU Maret 01, date-nya yaitu tanggal 21.03.2016. Kemudian kita bisa pilih receive number-nya yaitu yang tanggal 20.03.2016. Kemudian kita bisa pilih itemnya yaitu ada EBIT 708. Kita pilih no, kita pilih kuantitasnya ada 1. Kemudian kita masukkan barang yang kedua yaitu ada D908, kita pilih no, kemudian kita isi kuantitasnya yaitu ada 1. Nah, kalau sudah kita bisa simpan dan tutup. Kalau ada informasi ini kita bisa oke saja. Nah, karena ini pembelian secara kredit, maka kita tidak perlu membalik jurnalnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.